Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai untuk presentasi dengan tema hukum perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Seperti yang kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk prinsip pengelolaan ini sebenarnya sudah dituangkan oleh para pendahulu kita, di mana di pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk sumber daya alam sendiri itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di pasal 1 angka 9. Di situ disebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sesuai di pasal 33 ayat 3 tadi, untuk hak pengelolaan sumber daya alam itu merupakan salah satu hak ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada manusia sejak lahir, dan dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak warga negaranya. Dalam teori common of property yang disampaikan oleh Gareth Gardin, yaitu sumber daya alam yang ada di muka bumi ini merupakan sumber daya yang bebas dan terbuka untuk siapa saja dan dapat dimiliki bersama. Namun dalam realita sekarang ini yang kita tahu bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam terdapat beberapa kekeliruan-kekeliruan dilakukan oleh manusia, di mana kerusakannya di dalam ekosistem bisa kita ada dua jenis di situ, yaitu dikategorikan menjadi dua, yaitu bersifat pengurasan atau depletion, dan yang satunya degradasi atau degradation atau penurunan, di mana dalam hal ini untuk kesalahannya biasanya ada kesalahan terkait kebijakan atau biasa kita sebut sebagai misleading policy. Untuk sumber daya alam sendiri, supaya kita lebih memahami, mungkin kita bisa kategorikan untuk beberapa jenis, yaitu berdasarkan potensi sumber daya alam materi, yaitu ada 3 macam, yaitu sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Berdasarkan jenisnya kita bisa bedakan menjadi abiotik dan biotik. Berdasarkan sifatnya bisa kita pisah menjadi dua, yaitu exhaustible resources dan renewable resources. Untuk exhaustible resources adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau habis pakai. Untuk yang renewable resources adalah yang dapat diperbaharui atau tidak akan habis pakai selamanya. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya alam itu adalah merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya. Yang pengelolaan sumber daya alam yang baik itu adalah yang berwawasan lingkungan, di mana dalam penerapannya selalu mempertimbangkan kelestarian alam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang dengan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Yang kedua, sumber daya alam memiliki keterbatasan sehingga dalam pemanfaatannya akan mengalami pengurangan dan penyempitan. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sedapat mungkin untuk dilakukan penghematan dan dicari sumber daya alam alternatif lainnya berupa sumber daya alam terbarukan sehingga dapat digunakan sepanjang hayat. Yang terakhir, untuk kualitas lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas hidup manusia. Untuk beberapa permasalahan yang saat ini terjadi antara lain yaitu kerusakan hutan, kerusakan daerah aliran sungai, kehilangan keberagaman biologi, erosi tanah, kerusakan lahan, kelebihan tangkapan ikan, pencemaran udara, dan kemacetan lalu lintas. Adapun upaya yang bisa kita lakukan terkait pengelolaan sumber daya alam ini adalah yang pertama, kita melakukan reboisasi atau penanaman di daerah pegunungan dan lahan kritis. Saya pikir reboisasi bisa kita lakukan di mana saja ya, di lingkungan kita sendiri juga bisa kita mulai. Kemudian menjaga kawasan tangkapan hutan, mengendalikan sumber daya alam itu sendiri, kegiatan penghijauan di setiap pemukiman, pembuatan sengkedan dan gulutan untuk kawasan pertanian, mengurangi aliran permukaan dan peningkatan resapan air, penggunaan air bersih, kemudian reklamasi lahan, pengurangan penggunaan bahan mentah, dan pengolahan limbah, terutama perusahaan-perusahaan ini yang paling sering, pengendalian kendaraan bermotor, dan penggunaan pupuk kandang dan organik.
Dalam pemaparan tadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha sadar dengan cara menggali sumber daya alam tanpa merusak sumber daya alam lainnya. Pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan keserasian dengan lingkungan. Upaya penanggulangan permasalahan sumber daya alam harus mengikut sertakan masyarakat karena tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi untuk sumber daya alam saya pikir menjadi ini ya, harus menjadi tanggung jawab bersama. Penegakan hukum secara adil dan konsisten ini penting sekali. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan sumber daya alam memang harus dilakukan supaya bisa lebih maksimal lagi. Sumber daya alam harus dijaga untuk kepentingan generasi berikutnya. Mungkin dari saya itu dulu, teman-teman, Bapak. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Baik, saya akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.